Usai dirazia malah diduga kembali beroperasi. Peti Solok Selatan jadi sorotan. Penertiban serius atau sekadar formalitas? Solok Selatan, Sumatera Barat komitmen pemberantasan pertambangan emas tanpa izin. Peti, di Kabupaten Solok Selatan kini kembali dipertanyakan. Pasalnya, aktivitas alat berat yang diduga digunakan untuk menambang emas secara ilegal disebut kembali beroperasi setelah sebelumnya lokasi tersebut didatangi aparat dalam kegiatan razia. Sebelumnya, tim Trisula Polres Solok Selatan melakukan razia di lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas peti pada Selasa, 4 Agustus 2026. Namun dalam kegiatan tersebut, petugas disebut tidak menemukan adanya aktivitas penambangan. Kini, hanya beberapa hari setelah razia, muncul informasi bahwa alat berat diduga kembali beraktivitas di kawasan Jorong Tanah Galo, Kenagarian Lubuk Ulang-Aling, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius. Kemana alat berat tersebut ketika aparat datang melakukan razia, dan mengapa aktivitas diduga kembali berjalan setelah petugas meninggalkan lokasi? Seorang sumber yang mengetahui kondisi lapangan menyebut aktivitas alat berat tersebut masih berlangsung pada Senin, 10 Agustus 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Benar, sampai hari ini alat berat masih beraktivitas menambang emas di Jorong Tanah Galo, ujar sumber tersebut kepada media ini, Senin, 10 Agustus 2026. Informasi tersebut tentunya perlu segera diverifikasi aparat penegak hukum dengan turun langsung ke lokasi. Sebab, jika benar aktivitas pertambangan kembali berlangsung setelah razia, publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai efektivitas penertiban yang sebelumnya dilakukan. Penertiban terhadap dugaan peti tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Aparat memiliki kewajiban memastikan bahwa aktivitas yang diduga melanggar hukum benar-benar dihentikan dan tidak kembali berjalan setelah operasi selesai. Jika alat berat kembali beroperasi, pertanyaan yang muncul bukan hanya mengenai siapa operatornya. Siapa pemilik alat berat? Siapa pengelola tambang? Dari mana modal operasionalnya? Siapa yang menguasai lokasi? Apakah kegiatan tersebut memiliki izin? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana alat berat bisa kembali masuk dan bekerja apabila lokasi tersebut memang sudah menjadi objek penertiban? Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui proses penyelidikan yang transparan. Jangan sampai pemberantasan peti hanya ramai ketika kamera media mengarah ke lokasi, tetapi kembali sunyi setelah kegiatan razia berakhir. Sorotan terhadap kasus ini semakin kuat karena sebelumnya Polda Sumatera Barat telah menyatakan komitmen untuk memberantas aktivitas peti. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya, SS, MTRAP, didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar Kombes Pol Andri Kurniawan, dalam pengungkapan kasus di Mapolda Sumbar, Rabu, 29 Juli 2026, menegaskan keseriusan Polda Sumbar dalam memberantas aktivitas peti. Komitmen tersebut disebut sebagai bagian dari program prioritas penegakan hukum di Sumatera Barat. Kini pernyataan tersebut berhadapan dengan realitas di lapangan. Jika benar aktivitas peti kembali berjalan setelah dilakukan razia, maka publik tentu berhak mempertanyakan seberapa efektif komitmen tersebut diterapkan di lapangan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada konferensi pers dan pernyataan sikap. Ukuran keberhasilan pemberantasan peti adalah ketika aktivitas ilegal benar-benar dihentikan, pelakunya diproses sesuai hukum, serta jaringan yang berada di belakang kegiatan tersebut berhasil diungkap. Media ini telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolda Sumbar Irjen Pol Jatiwibowo terkait dugaan kembali beroperasinya aktivitas peti di kawasan Sangir, Solok Selatan, sekaligus meminta penjelasan mengenai komitmen Polda Sumbar dalam pemberantasan tambang ilegal. Konfirmasi juga telah disampaikan kepada Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya. Pesan yang dikirimkan belum mendapatkan tanggapan. Sementara itu, Kapolres Solok Selatan AKBP Andrianaldo Ademi, SH, SIK, juga telah dimintai konfirmasi mengenai dugaan aktivitas alat berat di lokasi tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diterima. Sikap diam pejabat terkait tentu tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembiaran. Namun, ketiadaan penjelasan resmi di tengah munculnya dugaan aktivitas peti kembali beroperasi justru membuka ruang bagi spekulasi publik. Karena itu, kepolisian sebaiknya segera memberikan penjelasan secara terbuka. Apakah aktivitas tersebut benar ada? Apakah lokasi telah diperiksa kembali? Apakah alat berat telah diamankan? Serta apakah sudah ada proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab? Dugaan kembali beroperasinya peti di Solok Selatan merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika terbukti, maka persoalannya bukan lagi sekadar aktivitas tambang tanpa izin,
tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan dan konsistensi penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa razia bukan sekadar formalitas. Jangan sampai hari ini dirazia, besok alat berat kembali bekerja. Jangan sampai lokasi disebut ditertibkan, tetapi aktivitas kembali berjalan tanpa ada satupun pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Jika benar peti kembali beroperasi, maka sekarang saatnya Polda Sumbar dan Polres Solok Selatan membuktikan siapa yang sebenarnya berkuasa, hukum atau para pelaku tambang ilegal. Hingga berita ini diturunkan, dugaan aktivitas tersebut masih menunggu verifikasi dan keterangan resmi dari pihak berwenang. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polda Sumbar, Polres Solok Selatan, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan tersebut. Kontributor Jejak Digital News, RH Simajuntak melaporkan.